Okay, sign. Ada Kak, ada yang mau on cam nggak? Kita kenalan dulu dong, on cam dulu. Akhirnya aku ngajar lagi nih di PJJ ID. Senang banget. BTW ini udah bulan September minggu ke-3. Oke, UTBK masih tahun depan. Jadi santai aja. Karena tahun depan tuh lama. Tapi yang nggak santai itu adalah mental. Ngomong apa sih, gue bacot banget deh. BTW ini share screen-nya ada kan? Ada, Kak. Ada. Kalian rame deh. Kalian pada nggak malam mingguan ya? Di rumah? Apa gimana nih? Apa kalian keluar terus sekalian join Zoom? Enggak, di rumah, Kak. Ya kan? Di rumah, Kak. Kalian tim di rumah. Oke, sama. Tim di rumah. Di kamar aja. Aku juga di kamar. Kakak yang tadi pagi nggak sih? Aku tadi pagi ngapain ya? Apa sih gue tadi pagi ngapain? Aku tadi pagi bobo. Kakak yang tadi pagi. Kenapa aku tadi pagi? Ini siapa kalian, Dok? Kenapa aku tadi pagi? Oke, nanti kita spill the tea ya. Akhir-akhir aku mau sharing. Oh, BTW, ada Kahoot. Nanti di akhir ini bakal ada Kahoot. Cuma berapa soal ya? 5-10 soal. Aku lupa Kahootnya berapa. Pokoknya nanti yang dapat podium 1, aku mau kasih hadiah. Something special for me. Oke, wait. Aku kok ngejelasin. Nah, oke. Kita mulai ya. Boleh mulai? Ya, boleh. Boleh, Kak. Oke, kita mulai. Oke, pertama aku mau kenalan dulu. Oke, tada. Oke, halo semuanya. Nama aku Sukma Nurasa Irianto. Kalian boleh panggil aku Sukma, kalian boleh panggil aku Suke, atau apapun itu yang kalian suka, terserah. Aku Aries, aku 18 tahun. Aku adalah pribumi asli Indonesia. Aku berdarah Jawa dan suku Dayak Kayan. Kalau kalian udah tahu, itu aku kasih di Wikipedia suku Dayak Kayan. Mereka adalah nenek moyang aku. Aku Jawa dan suku Dayak Kayan. Aku suka banget jerapah dan anjing. Aku salah satu sekte Indomie kari ayam makannya pakai nanas. Dan aku tahun ini gap year as a tutor gitu. Dan itu foto aku pas rambut aku masih pendek. Oke, kenalannya udah. Sekarang hari ini aku mau ngajar tentang teori konsumen for PJJ ID. Oke. Kalian maksudnya kalian udah belajar teori konsumen belum? Pasti udah sih. Genggong ambis, ya nggak? Apa yang kalian, di pikiran kalian tentang teori konsumen? Ada yang mau on mic atau ada sesuatu yang mau bilang? Tentang teori konsumen. What is consumer theory? Oke, nggak ada yang mau. Ini lo gue ngomong sendiri. Ini nggak ada yang mau on mic. Apa gitu? Apa yang di pikiran kalian tentang teori konsumen? Gak tahu. Oke, makasih sekalian. Oke, aku start aja ya. Di sini aku bakalan bacain PPT dulu biar kelar, biar enjoy. Jadi kita enjoy belajar tentang materinya dulu, nanti baru kita struggling ke soal. Tapi kita strugglingnya bareng-bareng gitu. Oke, yang pertama tentang teori konsumen. Oke. Nah, kita bahas teori konsumen dulu ya, karena konsumen itu adalah kita. Kita adalah konsumen, kita adalah pembeli. Ya kan? Nah, teori ini itu menyatakan suatu kepuasan. Intinya, yang namanya kepuasan itu adalah hal yang dibicarakan oleh konsumen. Di dalam ekonomi, kepuasan itu adalah util. Utility. Biasanya aku nyebutnya ya util aja sih. Intinya kalau ada kata util dalam ekonomi itu artinya adalah suatu kepuasan gitu. Dan terdiri atas apa nih teori konsumen? Teori konsumen itu terdiri atas teori kardinal yang dapat dihitung dan teori ordinal yang tidak dapat dihitung. Gitu. Apa nih dapat dihitung sama nggak bisa dihitung? Maksudnya apa gitu kan? Nah, tadi aku bilang ada teori kardinal, ada teori ordinal. Nah, yang pertama kita bahas tentang teori kardinal dulu. Teori kardinal itu dia dapat dihitung.
teori kardinal isinya adalah hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 gitu. Ini foto Mbah Gosen nih. Jadi si Mbah Gosen ini dia menciptakan hukum Gosen yang masuk ke dalam teori kardinal, dan teori kardinal ini masuk ke dalam teori konsumen gitu. Nah, teori yang pertama itu adalah hukum Gosen 1, atau dia ngomongin the law of diminishing marginal utility. Aku bacain, jika seorang mengonsumsi suatu barang secara terus-menerus, awalnya kepuasan akan meningkat sampai titik jenuh, kemudian menurun. Titik jenuhnya tuh yang mana? Lihat ke gambar. Titik jenuh tuh yang ini. Ini adalah titik jenuh. Kak, panjang banget ini pengertiannya, gitu kan. UTBK harus ngafalin sepanjang ini kah, gitu. Aku nggak bilang sih kalian harus menghafalkan sepanjang ini. Cuma berdasarkan pengalaman aku menggantinya dengan ini. Makan kebanyakan bakalan enak juga. Oke. Kenapa bakalan enak? Yaitu karena akan mencapai titik jenuh. Kalian jenuh, kalian bakalan enak gitu. Nah, di sini ada dua nama kurva garis gitu. Yang pertama adalah TU, yang kedua adalah MU. Oke, TU itu apa? TU itu adalah total utility. Utility itu tadi adalah kepuasan ya. Jadi total utility adalah kepuasan total. Sedangkan MU itu adalah marginal utility. Jadi kalian kalau udah dengar kata utility itu pasti kepuasan. Nah, kalau kalian dengar kata marginal di ekonomi itu artinya adalah pertambahan. Nah, aku bakalan jelasin di gambar yang ini dulu. Oke. Aku bakalan ambil contoh kalian itu kan karena nulis terus ya pasti. Kalian tuh pasti butuh yang namanya pulpen. This is my favorite pen, itu adalah pulpen Kokoro gitu. Pada awalnya kalian suka banget yang sama si pulpen Kokoro ini ya kan? Kalian terus gitu, gue mau beli lagi gitu, gue mau beli lagi gitu, sampai akhirnya kalian tuh udah yang kayak, aduh enak deh gue sama pulpen Kokoro, gue mau ganti pulpen aja, tangan gue sampai kapalan gitu kan, gara-gara si pulpen Kokoro ini gitu. Nah itu namanya kalian sudah mencapai titik jenuhnya kalian, titik enaknya kalian, kayak gue udah enak banget, gue udah nggak bisa gitu kan. Itu tuh disebut titik jenuh gitu. Nah ketika kalian menambah pulpen tersebut, kalian menambah pulpen Kokoro, ada satu garis yang terus menurun ke bawah. Itu adalah MU atau marginal utility. Jadi pertambahan itu adalah marginal. Pertambahan itu adalah marginal. Jadi kalau misalkan marginal utility terus ke bawah sampai di garis horizontal ini, maka total utility itu dia mencapai titik jenuh dan dia akan turun nih ke bawah. Intinya kalau marginal utility-nya udah sampai di garis horizontal, total utility-nya itu sudah mencapai titik jenuh atau maksimum. Total kepuasannya kalian udah mentok, udah enak, udah jenuh, maka pertambahan akan nol. Lo nggak akan mau nambah lagi karena lo udah enak, udah jenuh, udah maksimum. Berulang-ulang tuh. Nah, teori kardinal yang kedua, tadi kan hukum Gosen 1, sekarang habis itu adalah hukum Gosen 2. Mbah Gosen bilang di hukum Gosen 2, setiap orang akan berusaha memenuhi seluruh kebutuhannya pada tingkat kepuasan yang sama. Intinya kalau dari hukum Gosen 2 ini lo nyimpulinnya dengan kata seimbang, it's balance gitu. Semua kebutuhan lo harus balance. Contohnya gini, lo beli sepatu harga 5 juta. Kalau lo mampu beli sepatu harga 5 juta, boleh dong lo beli baju harga 5 juta juga. Jadi lo berusaha untuk membalancekan itu. Cuma yang namanya manusia kan ada biaya yang harus dikorbankan kan, ada biaya peluang gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus dipikirin ke situ, ya kan? Setiap orang akan berusaha memenuhi seluruh kebutuhannya pada tingkat kepuasan yang sama gitu. Nah, habis itu teori kardinal kelar, ada teori ordinal. Teori ordinal ini bilang kalau kepuasan itu tidak dapat dihitung, tetapi hanya dapat dibandingkan. Dibandingkannya gimana nih? Oke. Teori ordinal itu terdiri atas indifference curve atau kurva indifferensi. Yang kedua itu adalah budget line, garis anggaran. Kadang sampai UTBK itu banyak teman-teman yang masih kadang lupa. Sebenarnya mereka nggak lupa, cuman karena ketekan waktu, ketekan mental, lihat musuh, lalala, jadi lupa gitu.
lo artiin aja nih, gue bantu ini ya, ingat-ingat gitu. Jadi kalau lo dengar kata budget line, kadang lo suka lupa apa tuh budget line. Ya udah, budget itu adalah pendapatan lo ya kan, atau kayak ya anggaran. Nah, line-nya tuh garis gitu. Nah, kalau kurva indifferency itu adalah ya kurva yang perbandingannya gitu. Indifference gitu, membandingkan perbandingan yang dikonsumsi. Wait, gue lupa ngomong, udah nih, itu udah ditulis. Wait. Nah, teori ordinal ini yang pertama adalah ngomongin tentang indifference curve ya. Ada indifference curve, ada budget line. Wait, ada yang Oke. Lanjut ya, guys. Is it sampai sini aman nggak? Aman, Kak. Aman. Lanjut ya. Oke, aku lanjut. Sip. Oke. Teori ordinal. Tadi kan aku udah sempat singgung tentang indifference curve. Nah, indifference curve itu apa? Indifference curve adalah kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi untuk menghasilkan kepuasan yang sama. Intinya, indifference curve itu adalah kepuasan sama. Lo nginget-ngetnya dua kata itu aja, kepuasan sama gitu. Nah, ciri indifference curve yang pertama, dia cekung ke titik origin. Titik origin tuh yang mana? Titik origin tuh ini. Titik 0. Gitu. Dan pasti mencerminkan kombinasi dua barang. Pakaian sama makanan. Dua barang. Nah, kadang tuh teman-teman masih banyak yang lupa cekung sama cembung gitu. Kalian harus ingetin ya, kalau kurva indifference curve ini dia itu cekung bukan cembung. Ini tuh dia cekung ya guys. Ke sini. Gitu. Oke. Nah, indifference curve udah, temennya itu adalah budget line. Ini adalah kombinasi dua jenis barang yang dapat dibeli dengan anggaran yang sama. Jadi kalau tadi indifference curve dia ngomongin tentang kepuasannya, kalau budget line ini, uangnya yang lo bisa dapetin kepuasan itu. Jadi ini ngomongin ongkos lo. Lo ngabisin berapa untuk barang itu. Nah, itu disebut budget line. Ciri budget line, dia pasti berbentuk garis. Ya kan? Yang kedua, dia dapat bergerak dan bergeser. Kalian pasti udah belajar permintaan penawaran, udah bisa bedain bergerak sama bergeser? Oh, oke. Michael, nanti di-share kok PPT-nya, nanti aku ituin deh. Bergerak sama bergeser. Intinya kalau dia bergerak, pasti dia dari satu titik sini ke titik sini ya guys. Oke, gue mau ngingetin aja review. Nah, kalau misalkan dia bergeser, dia tuh pasti bisa ke sini. Dia bisa ke sini, dia bisa ke sini gitu. Jadi dia berubah posisi. Nah, indifference curve sama budget line itu dia bisa bersinggungan atau bisa dibilang ketemuan gitu. Jadi kalau misalkan si budget line ini yang garis ketemu sama indifference curve bentuknya kayak C ini ngadep ke kanan, ketemuan tuh itu disebut yang namanya keseimbangan gitu. Oke, kenapa disebut keseimbangan? Jadi kalau kepuasan yang lo dapat ini udah sama dengan harga, apa sih anggaran yang lo punya, ya lo pasti puas ya kan? Lo punya uang 5 juta dan dengan uang 5 juta ini lo bisa dapetin sepatu yang emang lo mau dari 10 tahun yang lalu gitu. Ya puas dong lo udah nabung bertahun-tahun, 10 tahun demi 5 juta demi suatu sepatu, pasti lo puas. Nah, kepuasan lo itu yang disebut dengan keseimbangan konsumen. Gitu. Nah, sekarang udah masuk ke fakta-fakta ajaib. Okay? Yang tadi gue bilang, kalau dia itu, budget line itu dia bisa bergerak dan bergeser. Oke? Okay? Yang ini dia bergerak. Atau kalau kalian nggak pernah dengar kata budget line bergerak, dia bisa juga berotasi. Ke dalam, atau keluar. Gitu. Nah, kalau yang ini dia baru nih dia bergeser gitu. Nah,
Wait, itu siapa yang masih on mic? Oke, thank you. Nah, kalau bergeser itu dikarenakan perubahan pendapatan. Sedangkan kalau bergerak itu karena perubahan harga gitu. Jadi kalau bergeser itu ya karena dari kita nih sebagai konsumen mengalami perubahan anggaran gitu. Nah, kalau dia bergerak biasanya itu pasti dia perubahan harga. Sama aja konsepnya kayak permintaan penawaran ekonomi. Kalau misalkan gerak pasti harga, selain harga itu pasti bergeser gitu. Nah, fakta ajaib lagi ya ada kata price consumption curve. Price consumption curve ini dia ngomongin apa? Titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai rasio harga sebagai akibat. Ingat ya, highlight tuh kata akibatnya. Akibat dari apa? Perubahan harga suatu barang. Oke, perubahan harga. Maaf. Oke, perubahan harga. Nah, perubahan harga tadi karena apa perubahan harga? Perubahan harga itu menyebabkan budget line-nya itu dia bergerak ya. Karena selain perubahan harga pasti dia bergeser. Nah, lihat gambarnya. Dia bergerak. Dia ke dalam, ke C ya kan? Terus dia keluar nih ke D. Nah, setiap perubahannya ini dia menciptakan titik-titik. Dia menciptakan titik-titik nih. Ya kan? Nah, titik-titiknya ini dia bisa ditarik garis gitu. Nah, garisnya ini disebut dengan PCC atau Price Consumption Curve. Jadi, titik-titiknya ini adalah gabungan dari kurva budget line yang bergerak gitu karena perubahan harga gitu. Budget line-nya bergerak gitu. Kalau bergerak kenapa? Ya, karena perubahan harga menciptakan apa? Price Consumption Curve atau yang biasa disebut itu PCC. Gitu. Nah, fakta ajaib lagi, kalau tadi bergerak juga punya fakta ajaib, bergeser juga pasti punya fakta ajaib. Income consumption curve itu adalah titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai pendapatan nominal sebagai akibat perubahan pendapatan. Oke, tadi gue udah bilang kalau perubahan pendapatan itu pasti dari kita nih, ya kan, si konsumen, ya kan, itu adalah menghasilkan kelihatan shy. Bergeser. Apa yang bergeser? Pastinya budget line, ya kan? Nah, dari pergeseran-pergeseran itu dia menciptakan titik keseimbangan. Lihat nih. Oke, dia geser ke B1, terus ada di B2, terus dia bisa geser ke B3. Nah, si indifference curve yang bentuknya kayak C ini nih, dia tuh ngikutin kan? Ikutin si budget line-nya kan? Karena kan karena kan harus seimbang, harus ketemuan gitu. Harus bersinggungan. Nah, titik-titik yang terjadi itu yang terbentuk di antara mereka itu adalah disebut income consumption curve gitu. Jadi kalau income consumption curve itu pasti kurva budget line yang bergeser. Lo lihat aja dari kata artinya income. Income itu pendapatan gitu kan. Ya pendapatan consumption curve gitu, pendapatan konsumsi lo gitu. Nah, kalau price consumption curve yaitu harga gitu. Harga konsumsi lo tuh berapa gitu. Nah, terima kasih. Teori konsumen benar-benar cuma segitu doang. Jangan lupa minum air putih dan berdoa ya. Ingat 8 jam belajar, 8 jam bobo, 8 jam self-care, itu adalah 24 jam berharga yang bisa kalian manfaatin di hidup kalian gitu. Oke, ada yang mau tanya? BTW tadi yang minta SS yang mana? Wah, ini aku slide. Wala. Yang ini bukan sih? Oke, aku mau ingin ke Kahoot-nya dulu. Tadi yang minta SS, who's that name? So, Michael. Halo, Michael. Sorry Kak, sesudah teori ini. Oh, yang mana? Yang mana yang ini? Yang ini? Yang mana? Tadi yang kau bilang yang ini? Yes. Oke. Boleh DSS. Thank you, Kak. Iya. Oke, sekarang kita main Kahoot. Oke, boleh join. Teach, of course.
Ini nggak ada yang mau on cam. Kita malam mingguan bareng loh guys. Halo Lydia, the first people. Halo Fanny. Halo Arabella. Kalian nggak ada yang mau on cam? Kita malam mingguan bareng loh. Nanti kita ngelarin ke ini, kita ngobrol-ngobrol ya. Ingat ya guys, bakalan ada best aku bakalan ngasih present ke orang yang ada di podium 1. Jadi get ready. Daripada aku nggak bacot, aku mau review aja deh. Kalau marginal dalam akun kamera laptopku tidak bisa kak gitu. Dari Sophia Michael, tapi kelihatan kan ya. Aku mau review sambil nunggu teman-teman di Kahoot. Aku tunggu sampai 20.10. Tadi kita udah belajar tentang teori konsumen. Teori konsumen itu ada teori kardinal sama ordinal. Kalau kardinal itu dia dapat dihitung, isinya the law of diminishing marginal utility atau hukum pertambahan. Karena marginal itu adalah pertambahan kepuasan yang terus menurun. Gitu. Nah, isinya ada marginal sama total utility, ingat utility itu kepuasan. Nah, terus kalau teori ordinal itu dia isinya indifference curve sama budget line. Gitu. Kalau mereka bersinggungan itu sudah mencapai keseimbangan konsumen. Gitu. Budget line bisa bergerak sama bergeser. Kalau bergerak menghasilkan PCC atau price consumption curve. Kalau misalkan bergeser menghasilkan income consumption curve. Gue enjoy banget lagu Kahoot, kenapa ya? Seru gitu. UGM 22, amin ya Allah, semoga dapet Einstein plus Tesla. Maba UI 22, fix Maba UI 22. Fix banget itu yang nulis Maba UI 22, kamu Maba UI 22. Iya, nama lo Via apa lo masuk? Kakak itu pernah di trial PJJ kan ya? Iya, aku ngajar ekonomi juga waktu itu. Via. Tahu ini Via, nama lo Via apa lo pengen masuk fakultas ilmu administrasi nih? Lucu banget, say. Kalau misalkan lo nama lo Via tuh masuk ilmu administrasi. Bye. Iya, aku waktu itu di trial PJJ ID. Jun, hai Jun. Ya. Aku join itu kakak yang pertama. Halo, kamu join lagi, ketemu lagi. Hai. Kita cerita aja. Aku pengen ngasih tips gimana cara ngadepin TO biar nggak pressure gitu ngadepin TO. Aku join di tutor kakak yang pertama. Makasih, kamu join lagi, kamu hebat. Kamu masih mau belajar ini minggu ini. 2 menit lagi ya guys, habis itu kita mulai. Nanti kita bahas-bahas soal. Kalian pada mau masuk mana nih? Tes dong, chat dong, kalian mau masuk mana nih? Atau mana nih kebaikan, mau masuk mana nih kalian nih? Masih ada 2 menit lagi. FSRD ITB Kak, fix masuk FSRD ITB, amin. UGM, amin, fix masuk. UGM Psikologi, amin. Undip, amin. Manajemen, bagus. Akuntansi UGM, masuk. Unpad,
masuk. Via UI, fix Michael masuk via UI. ITB, Arabella. Oh, good job ITB, fix Telkom UGM. Keren. UB, bisnis UI masuk dan akuntansi UPN masuk. UGM dong, amin. Hukum UI, amin. Masuk dong, kagak duduk di bak. Masuk doang, kagak duduk di bangku. Ya duduk dong, say. ADM negara UI, amin. ADM negara asik banget loh belajarnya sekarang. Oh my god, televisi film Unpad, amin. ADM negara UI, ini jarang nih yang masuk ADM negara. STAN, Undiksa. Ini mana tuh Undiksa? Baru dengar. Ya, abis ini kita cerita-cerita ya guys. Kita pokoknya bahas Kahoot soal cerita. Kita mau mingguan bareng. 1 menit lagi. Sama Shichi, siapa itu? SBM ITB, ada nggak nih geng SBM ITB? Tadi ya, pada nyebut ITB ya, pasti itu deh. UGM, bagus. Aku suka kalian, kakaknya mood banget. Nama kamu juga mood banget, Keiko, lucu banget sih, Keiko. Doain, apa nih doain? Oke, bener mood banget jadi asik. Oke, kita asikin terus ya sampai kelar. Oke, nggak nyesel sih join ini. Ya Allah, jahat banget. Oke, kita mulai ya. Start ya guys. Get ready. 1, 2, 3. Oke, kita kelarin dulu ini. Oke. Terus gue mau denger suara Kahoot kayak mood banget gitu. Gue gedein deh. Asik. Kiko enak tahu. Itu Kiko, say. Lawak deh. Verna. Ala nih Mbah Gosen bilang apa nih dukung Gosen satu nih guys. Podium 1 nanti lo keren sih. Podium 1 harus podium 1 keren, harus podium 1 karena akan dapat present hadiah ya dari aku. Oke, pertama Einstein plus Tesla, kedua Febri, ketiga Adele. Oke, next ya. Apabila konsumen terus menambah jumlah barang yang dikonsumsi, maka, bukan makan ya, maaf, maka akan berlaku. Ini yang awal-awal banget nih, teori final. Bener deh, nulis jawabannya gue takut salah deh. Ntar gue jelasin. IndiHome lemot banget, sangat pejuang IndiHome. Kalian berjuang UTBK bersama pejuang IndiHome, sangat sabarnya paling patut. Oke. Masih ada yang jawab. The law of diminishing total utility. The law of maximum utility. 9 orang nih, siapa nih 9 orang ini? Ayo. Siapa nih? Oh, tersingkirkan. Good job Febri. Good job Vida. Hai Naimah, kamu muncul akhirnya di sini. Oke, yang ketiga. Oke, hukum Gosen 2 menjelaskan tentang bagaimana konsumen. Oke, Mbak Gosen bilang apa nih di hukum Gosen 2? Ya lemot lah. Nah, masukkan.
nungguin kalian. Oke, hebat. Good job, 26. Oke, ini masih ada 9 orang. Kenapa sih tadi yang angka 9? Bener-bener nih. Tuh kan, berganti lagi scoreboardnya. Halo, Yas. Nice to see you. Menurut kurva endurance, kepuasan maksimum tercapai pada saat... Jeng. Aku jamming lagu enak banget. Gini nih guys. Good job. Masih ada nggak tuh yang jawab memotong sumbu horizontal? Hati-hati, Beb. Pasti ganti lagi nggak? Oh, hello Yas. Kamu masih di atas. Soal kelima. 3 soal lagi. Sabar guys, 3 soal lagi. 3 menit lagi. Apabila harga barang X naik, sedangkan harga barangnya tetap dan pendapatan juga tetap, maka garis anggaran akan masih itu. Ini gue kasih 1 menit 30 detik. Apa ya? Yang bisa, yang mau gambar-gambar, boleh gambar-gambar. Pasti baik yang benar sih. Masih nambah jawabannya. Betul. Oke, berotasi keluar pada sumbu X. Oke, nanti aku bakalan jelasin. Hal L. Ini easy banget. Sini easy peasy lemon squeezy healthy banget. Soal gratisan kalau ada soal kayak gini di UTBK. Ya, jangan lemot. Yang jawab salah, kita harus ngejang untuk bagaimana. Subit ya. Easy banget.
ada yang iseng kan? Apa salah? Pasti salah pencet sih yang Lawrence. Yang Lawrence. Apa gimana? Velita. Hello, Velita. 2 soal lagi. Titik kesimpulan konsumen pada pergerakan tingkat rasio harga sebagai akibat perubahan harga suatu barang. Nah, perubahan harga. Akibat perubahan harga. Niche. Good job. Oke, 10 orang hati-hati, bro. Nggak apa-apa, it's okay. Terakhir, get ready siapa nih yang paling harus? Oh my God, Velita. Tapi kita lihat ya, rezekinya siapa nih yang bakalan dapat present. Next. Karena pandemi, pemerintah motong upah pada pegawai negeri sipil. Maka, guys, aku balas apa? Oke, memotong upah ya guys. Pendapatan. Budget lah bergeser. Oke, jing jing jing. Who's the first podium? Congrats, Vida. Al. Delita. Congrats, Delita. Next up, Naima and Infant. Congratulations. Terima kasih. Yang podium 1 private chat gue. Oke, sekarang kita bahas ya. Cuma 8 soal. Ya, nggak banyak sih waktunya. Oke, tadi nomor 1 dari sini. Oke, hukum Gosen 1 menyatakan bila kita menambah terus barang yang kita konsumsi, maka jawabannya itu yang kuning nih. Kepuasan akan meningkat tapi dengan tingkat pertambahan yang menurun. Oke, kenapa bisa gitu? Ingat kata-kata yang tadi gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian makan terus, bakalan enak. Kan? Bakalan enak. Nah, enak itu apa? Nah, enak itu adalah titik jenuh. Gitu. Kepuasan akan meningkat, tapi dengan tingkat pertambahan yang menurun. Oke, kita bisa bikin kurva di sini. Kurva GC. Oke. Set. Nah, oke. Ini adalah MU, ini adalah total utility. Ketika dia sampai di sini nih, yang tadi gue udah bilang, dia itu adalah titik jenuh. Dan ini marginal pertambahan yang menurun. Marginal pertambahannya selalu menurun gitu ke bawah. Ya kan, dia turun nih. Nah, ketika sampai sini, itu disebut hukum Gosen 1. Maka kepuasan akan meningkat, tapi dengan tingkat pertambahan yang menurun. Gitu. Ada yang mau tanya hukum Gosen 1? Atau aman? Boleh mic, boleh chat. Yang penting kalian respon. Yang penting aku tahu nih, gimana nih kalian. Aman nggak sih?
Aman? Oke, boleh lanjut? Boleh. Boleh, oke. Kita lanjut. Gitu. Kita cepat aja ya. Tadi yang ini. Apabila harga barang X naik, sedangkan harga barang Y tetap dan pendapatan juga tetap, maka garis anggaran akan. Sebenarnya ini jawabannya itu berotasi ke dalam. Ini gue salah masukin yang ini deh. Tadi itu seharusnya jawabannya yang ini deh, yang biru kalau nggak salah. Oke, ini gue ini biar nanti kalian bisa itu. Ini tuh jawabannya berotasi ke dalam. Oke, kita boleh bikin ini ya. Gitu. Nah, nggak bagus. Oke, nah jadi awalnya tuh dia gini. Ya kan? Ini adalah budget line yang pertama. Gitu. Nah, budget line yang kedua tuh gue ganti warna orange. Nah, ini budget line yang kedua. Nah, ini BL2. Oh my God. Nah, ini BL2. Dia berotasi ke dalam. Ini gue koreksi aja ya. Gue pilihin jawabannya tadi kayak ada yang salah deh. Oke, sorry guys. Aku hanya manusia biasa. Apabila harga barang X naik, sedangkan harga barangnya tetap, dan pendapatan juga tetap, maka garis anggaran akan naik. Dia tuh berotasi ke dalam. Kenapa dia berotasi ke dalam? Karena dia tetap harus menyesuaikan sama yang Y-nya gitu. Dia apa tuh namanya? Dia kan naik. Gue nyusun kata-katanya, dia kan naik, ya kan? Kalau misalkan dia tetap mau beli barang yang X-nya itu, maka mau nggak mau dia harus ngurangin apa ya, kuantitasnya gitu. Nah, cara dia ngurangin kuantitasnya ya udah gue berarti ngurangin budgetnya gitu. Gue ngurangin budget si barang X ini. Nah, dia jadinya berotasi ke dalam gitu. Jadi dia dari sini nih, dia ke sini gitu. Dia berotasi ke dalam untuk mengurangi si X-nya itu. Karena dia bilang tadi dia mention Y-nya tetap, oh ya udah Y-nya di sini aja, nggak usah kemana-mana gitu. Yang kemana-mana si X-nya gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Maaf tadi gue rada belibet karena ngatur kata-katanya takut salah. Atau aman? Nggak ada, lanjut aja. Oke, makasih yang. Oke. Nah, menurut kurva indifference, kepuasan maksimum tercapai pada saat kurva indifference mencapai kepuasan maksimum yang tadi gue bilang ya, keseimbangan konsumen. Itu ketika si kurva yang ini ketemu sama yang kayak gini. Nah, titik yang ini itu adalah keseimbangan konsumen gitu. Atau dia menyinggung. Gitu. Oke, next. Nah, kurva yang menjelaskan tingkat anggaran yang sama di antara berbagai kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi. Udah ngomongin tingkat anggaran ya dari kata-katanya. Anggaran, budget, pasti budget line curve, ya kan? Kalau Lorenz curve itu nanti kalian bakal ketemu ini di pendapatan nasional. Ini adalah kurva garis pemerataan apa ya? Pendapatan gitu loh. Itu namanya ada di Lorenz curve gitu. Nah, kalau production possibility curve atau PCC production itu punyanya si teori produksi gitu. Nah, kalau indifference curve yang tadi yang perbandingan kepuasan. Oke, titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai rasio harga. Harganya gue gedein tuh sebagai akibat perubahan harga suatu barang. Oke, benar ya, PCC, Price Consumption Curve gitu. Kurvanya intinya kayak gini. Oke, jadi si kurvanya ini tuh dia berotasi gitu ya, kanan ke kiri gitu kan. Nah, tetap ada ini-ininya. Nah, intinya dia menyebabkan gini lah gitu. Nah, ini tuh yang disebut dengan PCC nih, titik-titik kayak ini. Jadi si budget line-nya itu bergerak ya. Budget line gerak gitu. Kenapa gerak? Perubahan harga gitu. Karena selain perubahan harga itu adalah income consumption curve gitu. Karena yang berubah itu pasti pendapatan kita
gitu. Sampai sini aman? Lanjut terus, gas. Lanjut, Kak. Oke, gas terus. Oke. Karena pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan pemotongan upah pada pegawai negeri sipil mengakibatkan udah kelihatan nih pemotongan upah ya kan, upah pastinya anggaran gitu kan. Kenapa nih kenapa nih anggaran gitu kan, pasti menyebabkan budget line bergeser gitu, karena kalau yang bergerak itu kan perubahan harga gitu. Kalau pemotongan upah itu kan anggarannya yang berubah gitu. Kalau anggaran yang berubah pasti geser, karena kalau perubahan harga pasti bergerak gitu. Udah, soalnya 8 itu doang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi tadi tuh yang mana ya soalnya ya? Ada yang inget gak? Gue nggak SS deh. Kalau nggak salah tadi ngomongin hukum gosen 2 deh. Oke, gue tulis di sini aja deh. Kalau nggak salah tadi ngomongin tentang hukum gosen 2. Gue review aja. Hukum gosen 2, intinya dia ngomongin adalah kalau kita ingin membeli, pakai kata-kata gue nih biar lebih gampang lo dengerin ya, digestnya. Kalau lo membeli itu lo harus seimbang. Jadi lo pengen mencapai kepuasan yang sama gitu untuk setiap barang. Jadi lo beli barang A, ya barang B juga harus puasnya sama gitu. Gak boleh A tuh lo lebih puas, B enggak gitu. Intinya kepuasan yang lo terima itu harus sama. Nah, itu adalah inti dari hukum gosen 2 gitu. Udah, teori konsumen se-easy itu. Ada yang mau tanya-tanya tentang teori konsumen, atau ada yang mau sharing-sharing, atau ada yang mau minta SS? Kak, saya mau nanya. Apa? Boleh. Aku nungguin. Ini kan saya kerjain soal, terus agak bingung sama jawabannya kayak gini soalnya. Berikut ini merupakan ciri dari kurva indifference kecuali A bersifat kardinal, B tidak saling berpotongan, C berslope negatif, D semakin menjauhi titik asal, kepuasan semakin tinggi, E bersifat non-linear. Yang mana, Kak? Kecuali ya? Iya. Bersifat non-linear. Tadi yang A dia bilang apa? Bersifat kardinal. Kardinal. Kita cek. Dia ordinal, Beb. Indifference curve itu dia ordinal. Nih. Berarti yang A ya jawabannya. Tadi coba yang B, mention lagi yang B, coba. Tidak saling berpotongan. Tidak saling berpotongan. Dia nggak saling berpotongan, dia bersinggungan. Oh. Nih, yang tadi nih. Wait. Nah, ini nih. Bersinggungan. Aku highlight. Bersinggungan. Ketemuan. Nggak potongan. Coba tadi yang C. Berslope negatif. Berslope negatif. Dia indifference curve ya? Iya. Dia negatif karena dari kiri ke kanan. Dari kiri atas ke kanan bawah itu namanya slope negatif. Gitu. Yang D. Semakin menjauhi titik asal, kepuasan semakin tinggi. Betul. Dia kan di sini nih. Ini kan titik asal ya. Titik asal tuh titik origin. Ya kan? 4. Kalau misalkan dia ke sini, pastinya di sini bisa aja angka 10. Ini 10. Makin jauh kan? Makin tinggi. Gitu. Kepuasannya makin naik. Gitu. Coba yang E. Bersifat non-linear. Iya, dia nggak linear. Linear itu kan garis ya. Linear itu garis. Sedangkan dia bentuknya ini. C. Kayak huruf C gitu. Kan? Gitu. Aman? Berarti apa, Kak, jawabannya? Yang A. Kan dia ordinal, bukan kardinal. Kan kecuali kan? Iya. Iya. Yang A. Yang ordinal. Oh, kan? iya. Ya, okay. Aman? Yang aman? Siapa ini yang nanya? Kok nggak muncul sih? Iya, aman, Kak. Makasih. Iya, sama-sama titik. Sama-sama. Yang tadi dapat podium 1, boleh dong chat private chat aku gitu. BTW, kalian gimana nih? Udah ada yang TO? Sambat bareng dong. Aku kan juga bakalan UTBK lagi bareng kalian loh, tahun depan loh. Gitu. Kalian seperjuangan juga loh sama aku loh.
Kak, Kita sambat bareng chat. dong. Private chatnya ini DM Instagram aja atau gimana? DM Instagram boleh. Atau di Zoom aja? Seriusan? Iya, aku belum kuliah, Taza. Instagram aja boleh. Kakak mau masuk mana? Doain ya. Aku harga mati Kak. UI. Aku harga mati UI. Kakak mau masuk mana? Kamu mau masuk mana, Mei? Iya, kita tuh seperjuangan. Kita tuh UTBK lagi barengan kita tahun depan gitu. Jadi kita harus semangat gitu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Amin, semoga kita ketemu ya, Sukma. Fix kita ketemu. Nanti kita foto di depan.